Haleluya, Anda dipersilakan duduk. Hari ini Pastor Bobby akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Bolehkah kita kasih sambutan yang meriah untuk Pastor Bobby? Thank you Pastor Roset. Alright. Yang bersuka cita bisa katakan saya bersuka cita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau berkata Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan tidak ada yang dari kami akan pulang dengan sama. Kami pasti dijamah Tuhan, diubahkan. Kami percaya Tuhan iman kami timbul pada pagi hari ini karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang bersuka cita bisa katakan pada kanan di kirinya, God bless you, it's good to see you. Tuhan berkati, senang bertemu dengan Anda ya. Kalau belum kenal bisa kenalan ya. Katakan nama saya ABC dan nama Anda siapa ya. So kita ingin GBI Rock Family menjadi seperti keluarga ya. Semuanya saling mengenal, everybody knows one another. And that's a blessing, amen. Dan bagi Anda yang mendengarkan di rumah, God bless you. Kami harap di hari-hari ke depan Anda juga bisa join, ikut kebaktian bersama-sama 11:15 every Sunday. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang kedinginan? Puji Tuhan, dingin-dingin, bangun pagi, datang ke gereja dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Sungguh ada sukacita kalau kita di rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amen. Di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, hidup terasa lebih ringan. Amin saudara. Apapun yang kita hadapi bersama Yesus, kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan. Nah, pada pagi hari ini kita ingin belajar firman Tuhan sama-sama ya. Dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-21. Judul khotbahnya sama dengan judul perikopnya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bisakah kita katakan sama-sama? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Mari kita baca dengan suara yang keras. Di dalam hitungan ketiga, 1, 2, and 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada siapa saudara? Kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Apakah itu mudah saudara? Tidak mudah ya, tetapi akan semakin mudah kalau kita semakin melakukannya dengan apa? Pertolongan Tuhan. Tidak dengan kekuatan kita sendiri. Apakah mengampuni seseorang itu sulit saudara? Ya sulit ya. Tapi kita belajar Tuhan Yesus sudah mengampuni kita yang berdosa. Saudara, manusia lahir tidak ada yang perfect ya. Tidak ada yang sempurna. Kita pun berjalan dalam kehidupan kita itu
Sebaik-baiknya manusia pasti akan ada salahnya. Amin. Secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi yang terpenting adalah kita itu orang-orang yang disempurnakan. Amin. Bisa katakan pada diri Anda sendiri sambil tepuk pundaknya, saya disempurnakan. Saya disempurnakan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Menjadi semakin sabar. Dikatakan bersama-sama kita baca tadi. Di ayat 12 kita harus apa saudara? Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, harus memiliki harapan ya. Kalau orang tidak punya harapan tuh orang apa? Putus asa saudara ya. Kalau putus asa menjadinya apa? Hidupnya jadi berat. Hidupnya seperti penuh dengan tekanan. Hidupnya seperti apa saudara? Tidak ada gairah hidup. Ya, karena harapannya tidak ada. Tidak ada hal yang kita harapkan di kemudian hari. Tapi kalau kita bersukacita dalam harapan, harapan itu sesuatu yang terkadang belum bisa kita lihat. Tetapi kita percaya apa? Itu sudah dijanjikan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan sudah janji pasti akan memberi. Saudara, kalau Anda bisa percaya dengan dulu itu waktu zaman pandemi, masih ada yang ingat di sini, pemerintah memberikan apa? Stimulus kepada orang-orang. Sebelum uangnya itu datang, masuk ke account Anda, diberi kabar, oh ya nanti pemerintah akan memberikan. Setiap orang yang membayar pajak diberikan sekian. Uangnya belum datang, tapi orang sudah pada senang, saudara. Asik, akan dapat stimulus. Padahal belum dilihat di akun banknya. Tapi mereka percaya karena apa? Itu janji pemerintah. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, itu sudah pasti akan terjadi. Amin. Kalau manusia yang terjadi, yang janji, itu bisa berubah, saudara ya. Nah, kalau kepada manusia terkadang kita itu bisa sebegitu percayanya, ini pemerintah loh yang memberikan, ya kita menghargai itu semua. Tapi bukankah kalau janji itu dari Tuhan, kita lebih lagi harus memegangnya. Amin. Hidup bisa penuh masalah, tetapi Tuhan Yesus berjanji, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin Anda merasa, saya merasa sendiri Tuhan, berat hidupku. Tapi firman Tuhan berkata, I will never leave you or forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, setiap masalah yang kita hadapi ini masalah yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan di setiap masalah dikatakan di firman Tuhan akan Tuhan berikan apa? Jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar dan itu harusnya membuat kita hati semakin tenang. Apapun yang dihadapi kita percaya, Tuhan aku percaya ada jalan keluar bersama Yesus. Tapi tidak berhenti di situ saja. Kita diminta di ayat 12 untuk apa? Sabarlah dalam kesesakan. Berarti orang Kristen ikut Yesus hidupnya ada tidak sesak hidupnya? Loh ada saudara. Tapi harus apa? Sabar. Karena kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Amin. Pada saat kita itu mengalami hal-hal yang sulit, justru hal-hal yang sulit itu membuat kita apa? Membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Bukankah demikian saudara? Kalau ada masalah, kita doanya semakin kencang. Tuhan, kalau hidupnya baik-baik saja, kerjaannya lancar, keluarganya baik, enak. Ya puji Tuhan semuanya itu. Tapi namanya manusia, kalau semuanya itu doa dikabulkan, hidupnya lancar. Terkadang apa saudara? Bisa lupa ya. Orang pada saat diberkati, usahanya maju, malah apa? Ke gerejanya bolong-bolong saudara. Ya, tapi saya percaya di gereja GBI Rock tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, saya berharap kalau sudah dengar firman ini nanti berubah saudara ya. Ya, I know sometimes kita dipanggil kerja hari Minggu. I understand Bapak Ibu Saudara ya. Cuman ya jangan sampai kita yang apa, wah aku ini kalau hari Minggu ini gak bisa ditinggal pokoknya usahaku. Aku kalau tinggal nanti bagaimana? Ini harinya cuan gitu ya. Kita ini apa? Hamba cuan. Tidak ya, kita hambanya Tuhan. Tapi kita percaya, kita jangan mencari untungnya atau cuannya. Tetapi mencarinya Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat. Jangan kita lupa siapa yang beri kita kesehatan. Jangan kita lupa siapa yang memberi kita kerja. Meskipun oh iya yang kasih kerja saya company. Siapa yang membuat company itu ada? Ya Tuhan ya saudara. Bukannya kita terlalu rohani, tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan kita tidak sanggup. Loh Tuhan kalau mau ubah, mudah sekali ya saudara ya. Stok company-nya dijadikan dari angka tertentu drop turun. Bagaimana saudara? Kan bisa ya. Gitu nah. Kita percaya pula. Demikian pula dengan kita yang keadaannya sukar mungkin sekarang.
sedang memikirkan ya hari-hari itu adanya apa menghitung dengan kalkulator. Anak butuh segini, rumah nanti begini segini, keluarga ada yang butuh segini. Aduh Tuhan cukup gak ya Tuhan ya? Minggu ke minggu, bulan ke bulan sepertinya Tuhan kok ngepas ya Tuhan ya. Tapi saudara, kalaupun situasinya ngepas, marilah kita bersukacita dalam pengharapan. Tuhan, aku percaya ini gak akan selama-lamanya aku seperti ini. Aku percaya Yesus, pasti ini juga akan lewat. Hal yang baik pasti terjadi. Nah justru apa saudara? Hal-hal yang sulit membuat kita nantinya kalau sudah diangkat Tuhan, kita tidak lupa. Ya sama Tuhan. Oh yes, Tuhan dulu aku pernah hidup susah Tuhan. Sekarang diberkati Tuhan. Aku mau jadi berkat untuk orang lain. Aku mau Tuhan menjadi berkat untuk saudaraku yang membutuhkan. Oh Tuhan, aku bisa berada seperti aku sekarang ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Supaya apa saudara? Di situ kita bisa bertekun dalam doa dikatakan. Kita berdoa kenapa saudara? Untuk mengingat, menghitung berkat Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan aku bisa bangun pagi hari ini. Hidupku tidak sempurna Tuhan, masalah masih banyak. Tapi aku percaya satu persatu Tuhan take care. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Hidupku ini pasti Tuhan akan bawa menjadi lebih baik Tuhan. Dan saat aku lebih baik ini semua akan jadi kesaksian. Amin. Anda bangun pagi masih sehat saudara. Bisa kuat. Untuk bekerja beraktivitas itu perlu disyukuri saudara. Ya, disyukuri bahwa Tuhan thank you Tuhan. Aku masih bisa bangun hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih cukup Tuhan semuanya ini. Semua anggaran yang aku butuhkan Tuhan. Karena apa saudara? Pada saat kita melakukan itu, kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus fokus kepada apa? Hal-hal yang penuh dengan kesederhanaan. Dikatakan di sini saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita ini disuruh di ayat 16 memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Berarti apa saudara? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ada kebutuhan 5.000 orang perlu makan. Tuhan Yesus diberikanlah kepada dia 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus sumber segala kesederhanaan. Karena apa saudara mengajarkan? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus gak bilang, halah cuman segini aja. Ngapain lah gak bisa kasih makan nih orang. Nih udah lakukan mukjizat aja, der. Tidak, tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa di situ. 5 roti dan 2 ikan tetap diambil saudara. Disyukuri sama Tuhan. Tuhan mengucap syukur, baru dibagi-bagikan. Tidak langsung dikatakan, langsung seketika itu juga semua orang memegang roti dan ikan. Tidak saudara. Tuhan Yesus pegang dulu, ucap syukur di Yohanes pasal 6, boleh dibaca di rumah. Bagi. Itu berarti apa? Satu. Sampai 5.000, makan belum wanita, belum anak-anak. Belum akhirnya sisanya 12 keranjang. Tetapi semua dimulai apa? Ada ucapan syukur dulu. Saudaraku, mari kita tidak mengecilkan ya. Pekerjaan yang Tuhan percayakan. Apa yang ada di hadapan Anda, ya Allah cuman begini saja kok. Jangan begitu, saudara ya. Kita biarlah ya, dari mulut kita tidak terkeluar apa saudara? Tidak keluar kutukan seperti ayat 14 saya katakan ya. Tapi keluar kata-kata berkat. Amin saudara. Kata-kata berkat yang keluar, kata-kata ucapan syukur. Dan kita percaya saat kita melakukan itu, itulah kita sedang menjadi orang-orang yang praktekkan firman Tuhan. Amin. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, kita semuanya belajar, Pastor Roset mengajarkan kita apa? Khotbahnya kita ada seri ya, Christian-ish. Itu kalau di bahasa Indonesia kan apa tuh Pak Roset? Christian-ish. Kristen-kristenan. Ya, Kristen-kristenan. Nah, Christian-ish gitu ya. Ya, ke gereja iya, tapi apa? Ke kasino iya saudara. Ya. Ke gereja iya, ke kasino apa? Oh kalau jemaat GBI Rock ke kasino menginjili saudara. Memberikan traktat. Memberikan di luar itu kan ada apa itu? Ada yang you are invited ya. Kartu-kartu kecil itu. Saya percaya kalau ketemu di sana. Anda lagi jalan-jalan ke Atlantic City. Itu loh ada jemaatnya GBI Rock lagi di situ masuk. Saya percaya itu orang tidak sedang berjudi saudara. Mereka sedang apa? Memberikan, ini Square One Church gitu ya. Come to church ya. Ayo datang ke gereja ya. Saya percaya itu. Karena apa? Saudara firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh, Amsal ya berkata.
pasal 13 itu cepat hilangnya. Tetapi barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu bertambah. Dan itu jemaat GBI Rock. Sedikit menabur, menabung, tabungannya nambah. Kos-kosannya bisa tinggal di kos-kosan yang lebih baik. Langsung apa? Wah, tadinya bisa pergi makannya itu mungkin yang 4 macam $8,5, nanti naik ya yang 1 macam $10 gitu ya. Dikit demi sedikit perlahan-lahan saudara. Tapi itu semua disyukuri. Meskipun makannya Indomie, kalau ada ucapan syukur lebih enak saudara daripada makan terakawa. Iya, itu yang $20 gitu ya. Iya kan? Saya percaya itu ya bahwa apapun yang dilakukan dengan ucapan syukur, di situ ada kenikmatan. Firman Tuhan berkata kok saudara ya, di Pengkhotbah pasal 5, kita itu suruh apa? Menikmati pekerjaan kita. Jadi baiklah kita tidak bersungut-sungut ya saudara ya. Kerjaan mau berat, mau baik, teman kerjanya menyenangkan, tidak menyenangkan, tapi kita fokus. Aku di sini untuk memuliakan Tuhan. Aku mau datang, kerjakan kerjaanku dengan benar. Ya sudah, kalau yang lain-lain misalnya ngomongin saya, menggosipkan tentang saya. Selama apa saudara? Kita belajar di ayat, di sini kita ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada siapa saudara? Kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jangan kita yang cari masalah ya saudara ya. Amin. Saya juga percaya bukan hanya di Alkitab Tuhan Yesus itu sendiri ya. Kalau kita lihat ya. Sudah melakukan semua yang benar. Sembuhkan orang, lakukan mukjizat. Tapi masih ada yang tidak suka. Yang ngomongin Tuhan Yesus. Mencerca. Tetapi demikian pula dengan hidup kita. Berapa banyak dari kita rasa kita sudah we did our best. Masih ada yang tidak suka dengan kita. Amin saudara. Ada yang mungkin di depan kita baik-baik, di belakangnya aduh gitu ya. Saudara ya, menusuk. Apapun itu juga kita percaya kalau selama itu bergantung pada kita. Ayo kita mau hidup dengan damai. Ya saudara ya. Hidup dengan damai, di situ pasti ada sukacita. Sebab apa saudara? Dikatakan firman Tuhan, Roma pasal 14. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Berarti apa saudara? Bukan masalah hanya hal-hal yang duniawi yang kita bisa lihat. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Dan kita percaya hal-hal itu terkadang tidak bisa dilihat mata. Tidak bisa dibeli dengan uang saudara. Tetapi apa? Bisa dirasakan. Kalau ada kehadiran kita di satu tempat, di situ orang-orang lebih happy. Ya. Ada yang minta nasihat kepada kita, ya kita berikan apa nasihat yang baik, yang penuh hikmat. Jangan orang minta nasihat dengan kita ya, mungkin suami dengan istri sedang hubungannya kurang baik, malahan Anda kasih bensin ya kepada api itu. Oh iya memang tuh, suamimu tuh memang kayak gitu, biasalah semua laki-laki itu seperti itu. Ya jangan ya saudara ya, ditenangkan, tenanglah kamu. Jangan ambil keputusan kalau keadaanmu sedang panas, nanti kamu nyesel loh. Itu ya saudara. Dan kita percaya pada saat kita lakukan itu, yang keluar adalah apa? Kata-kata berkat dari mulut kita. Kata-kata berkat di situ ada damai sejahtera di dalamnya. Ada sukacita di dalamnya. Amin saudara. Memang ya begitulah kehidupan ya. Kita tidak bisa mengontrol semua orang. Tidak bisa membuat semua orang happy. Tetapi setidaknya apa? Kita bisa pastikan diri kita happy saudara. Hati kita ini jaga hatinya ya. Firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Amin. Kehidupan kita setiap hari kita percaya. Bersama Yesus itu ada kalanya kita pikul salib ya saudara ya. Sangkal diri. Tetapi ada kalanya juga kita apa? Menuai berkat. Amin. Jadi hidup bersama Tuhan tidak semuanya mulus. Tidak semuanya baik ya. Tetapi ada musimnya. Ada waktunya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan katakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak dikatakan mungkin akan menuai dengan sorak-sorai. Tapi akan. Tidak. Amin saudara.
Percayakah itu saudara dan saya? Kita pasti akan menuai, ya. Tuhan Yesus pun mengajarkan dia sudah lebih dahulu sengsara untuk kita. Mengalami penganiayaan untuk kita. Nah, berarti apa saudara? Kalau kita sedang mengalami waktu yang sulit, hidup yang sukar, kita pasti percaya bahwa apa? Diingatkan, oh iya, berarti saya merasakan sedikit dari apa yang Tuhan Yesus pernah rasakan. Amin. Ada yang jahat kepada Anda merasa, oh banyak yang jahat sama Tuhan Yesus. Saya cuma merasakan dikit aja nih. Wow, berarti saya seorang yang diberkati, terhormat. Karena apa? Merasakan sedikit dari apa yang ia rasakan. Zaman dahulu saudara, di Jawa, terutama Jawa Tengah ya. Siapa di sini dari Jawa Tengah? Saya tahu ada satu ibu ya dari Jawa Tengah ya Bu ya. Ada lagi, memang jarang orang Jawa Tengah itu di Amerika ya. Karena apa? Tentram hidupnya. Gak pingin pergi dari Jawa Tengah mungkin ya. Tetapi ada tradisi ya bahwa kalau ada raja datang dulu, mungkin Sunan Pakubuwono-nya Solo datang. Atau zaman dulu even Panglima Besar Jenderal Sudirman waktu pergi bergerilya ya. Datang ke kampung-kampung dan makan gitu ya. Terkadang diminta jangan dihabiskan makanannya. Atau misalnya sudah habis, makan lagi apa sedikit jangan dihabiskan. Atau mandi, airnya tidak dibuang. Supaya apa mereka saudara? Itu tuh disimpan ya, nanti dibagi-bagikan. Mereka percaya, wah ini memiliki ada kuasanya gitu ya saudara ya. Waduh, kalau saya ikut makan di sini nanti bisa ada transfer begitu ya saudara ya. Atau mandi dari airnya yang Sunan atau Sultan itu mandi, wah saya juga nanti kena berkahnya juga. Ada tradisi-tradisi demikian saudara ya. Nah, tapi saudara, kita percaya kalau kepada manusia itu orang bisa demikian, bukankah kalau kita ini tidak hanya mendapat sisanya, tapi semuanya itu firman Tuhan. Kita itu orang yang sangat dipenuhi dengan berkat saudara. Dengan kuasanya Tuhan, mulut kita menjadi penuh kuasa saudara. Yes, bagi apa? Yang kita yang percaya. Karena dikatakan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah kalau kita baca firman-Nya Tuhan, kita perlakukan firman Tuhan, kita percaya apa? Dikatakan tubuh kita ini bait Allah. Di dalam kita ada siapa saudara? Roh Kudus yang hidup. Dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar mengemakannya akan memakan buahnya. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita saudara? Berkatkah atau kutukkah yang keluar? Ya, jangan kita suka bilang, aduh aku udah makin tua, aku udah makin capek lah. Aduh, makin sakit-sakitan aku. Memang benar, kita ada sakit saudara ya terkadang ya. Tapi apa? Kita harus berkata, meskipun badaninya merosot, tapi manusia rohaniku selalu diperkuat. Amin saudara. Meskipun ya kita percaya melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jangan kata-katanya apa? Waduh wis lah. Udah pemerintah tambah susah sekarang zamannya. Kerjaan susah. Apes wis hidupku. Jangan seperti itu ya saudara ya. Mari kita keluarkan apa? Aku dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya kita hidupnya dipelihara Tuhan? Amin. Anak cucunya tidak meminta-minta. Seperti firman Tuhan katakan. Saya juga percaya hal itu. Amin saudara. Semuanya dimulai dengan apa saudara? Ya itu tadi. Kita belajar saudara. 1, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Ayat 12. 2, sabar dalam kesesakan. Dan 3, tekun dalam doa. Siapa yang mau lebih tekun tahun ini doanya saudara? Amin. Pagi-pagi sebelum kita beraktivitas, berdoa terlebih dahulu. Karena apa saudara? Tuhan Yesus berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Bagaimana caranya kita bisa kuat? Berjaga-jagalah dan berdoalah saudara. Itu kuncinya. Kita berdoa. Supaya apa? Kita menjagai hati kita, hidup kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga saudara, apa yang akan terjadi saudara? Kita bisa jatuh dalam pencobaan. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang salah saudara. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Amin saudara. Nah kita percaya Yesus yang sudah dianiaya. Darah Yesus itu ada kuasanya saudara. Kita percaya juga bahwa apa? Tuhan Yesuslah yang memulihkan kita. Ada satu kata
Ini bahasa Yunani, Greek. Cuman saudara jangan tanya saya ya kalau bahasa Yunani, tanyanya kepada Pastor Rosit. I never learned it. Saya nggak pernah terlalu belajar itu waktu di seminari. Pastor Rosit yang lebih tahu. Tapi ada satu kata ya yang saya diberitahu, kata ini kata yang luar biasa sebenarnya saudara. Kata ini tertulis ya saudara dengan arti untuk memulihkan. Katarizo. Bisa kita katakan sama-sama katarizo. Waktu saya dengar, wih keren sekali namanya. Iya, seperti nama Jepang atau Italian mungkin ya. Tetapi bukan ternyata kata Yunani. Dan dikatakan apa? Ini kata-kata yang digunakan kalau ada jala yang buat murid-murid Tuhan Yesus itu kan menjala ikan ya saudara ya. Menjala ikan dan sempat koyak ya. Karena terlalu banyak ikannya. Waktu jala itu dibenarkan saudara. Kata-katanya untuk dibenarkan itu katarizo. Nah, itu lebih dalam kata-katanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa itu? Di situ kita apa? It is to mend, to restore, to prepare, to perfect, to equip. Jadi untuk membenarkan, membetulkan, mengembalikan, mempersiapkan, dibuat lagi menjadi sempurna lagi, saudara. Iya, dan diperlengkapi. Kata-kata yang luar biasa. Dan dari kata-kata ini dikatakan bahwa apa sesuatu yang dibenarkan itu hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin ada yang merasa, wah saya pernah salah dulu. Wah saya pernah ada penyesalan ini. Waduh saya juga pernah ya ada disakiti begini dan begitu. Percayalah saudara, Tuhan Yesus bisa melakukan apa? Katarizo itu dibenarkan kembali. Dipakai masa lalu yang kurang baik, Tuhan bisa turut bekerja di dalamnya menjadi kesaksian nanti. Sesuatu yang mungkin kita pernah hatinya hancur, dikecewakan, Tuhan bisa restore, pulihkan kembali, menjadi suatu kesaksian yang luar biasa saudara. Dan kita percaya semuanya dimulai dengan apa? Kita memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Amin. Di situ hidup kita benar-benar menjadi a true Christian. Orang Kristen yang sesungguhnya. Bukan Christian-ish. Ya saudara ya. Amin. Sukacita saat kita bekerja. Sukacita saat kita beraktivitas. Sukacita, saudara, saat di tengah badai. Hari ini mungkin ada yang di tengah badai. Anda mengalami hal yang tidak mudah. Tetapi kalau berjalan bersama Tuhan, mulutnya penuh dengan berkat. Kita bisa tidak hanya cuman, aduh berat nih hidupku. Tidak cuman seperti itu, tetapi apa? Hati sedang berat, kita menguatkan diri kita dalam Tuhan. Kita menyanyi, memuji Tuhan. Ada satu lagu yang berkata apa? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Aman di tengah badai. Amin saudara. Percayakah itu saudara dan saya? Mulut kita penuh kuasa. Jadi harus diperkatakan, aku aman di tengah badai. Rumah tanggaku solid. Anak-anakku takut akan Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Hidupku menjadi berkat. Amin saudara. Hidupku menjadi kesaksian. Dan kita percaya saat kita lakukan itu, hari esok penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Hari esok terlihat lebih baik. Karena apa? Sebelum kita masuk ke hari esok, percaya saudara, Tuhan Yesus sudah ada di situ loh. Sebelum hari ini 2026 datang, Tuhan Yesus sebenarnya sudah di sini. Siapa yang pernah menonton Disney movie atau film itu Interstellar judulnya. Itu kalau Anda nonton movie itu, waduh bisa pusing, kepala bisa meledak saudara. Iki apa ini film? Film welek gitu ya saudara ya. Jelek ini film. Karena apa? Kalau kita nontonnya gak fokus, gak jelas itu saudara. Film Interstellar. Apa? Waduh, ini orang pergi ke
luar angkasa. Karena bumi itu sedang apa saudara? Dilanda pokoknya wabah seperti itu. Banyak debu di mana-mana, orang pada mati. Loh, kok sudah sampai di sana? Hanya beberapa jam di sana itu di luar angkasa. Di buminya sudah berapa bulan, berapa tahun. Lah terus loh kok bisa ini? Kok ada adegan-adegan dia kayak bisa berhubungan dengan dirinya di masa lalu? Apa ini maksudnya? Di situ pada dasarnya begini saudara ya. Saya juga waktu pertama kali nonton saya pikir, film apa ini? Gitu saudara ya. Tapi akhirnya saya lihat lagi, oh sebenarnya begitu toh maksudnya. Dia berkata, karena hukum gravitasi, terkadang itu waktu, itu relatif saudara ya. Waktu itu kita bisa, nanti kita sudah di sana, di tahun berapa. Tapi sebenarnya di tahun yang di sini ini, kita bisa ada koneksi melalui gravitasi. Nah saudara, percayakah Anda, kalau orang sendiri bisa memikirkan movie seperti itu, gitu ya. Jadi di dalam film itu tuh, dirinya si pemain utamanya ini dan anaknya yang di tahun-tahun dulu itu mendapatkan pesan untuk melakukan sesuatu dari dirinya di masa depan. Nah saudara, menjadi semuanya akhirnya apa? Pada akhirnya orang-orang di bumi bisa diberikan keselamatan gitu ya. Pindah dari bumi lah ya gitu. Nah tetapi saudara, poinnya yang lebih besar adalah ini. Percayakah saudara, Yesus berkata dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Yang awal dan yang akhir. Lebih daripada film itu saudara. Tuhan bisa pastikan ya, di tahun 2020 pandemi terjadi, dia akan pastikan, oh di tahun segini, Ibu A akan berada di sini nih, masih akan oke. Di tahun ini Bobby akan begini nih nanti. Tapi pada saat kita menjalani itu kan kita bingung ya saudara ya. Aduh Tuhan, berat sekali hidupku. Tetapi kita percaya kalau berjalan bersama Tuhan, kita harus sangat percaya bahwa apa? Tuhan Yesus sebelum besok datang, kau sudah di situ Tuhan. Aku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Cucu-cucuku akan baik-baik saja. Amin saudara. Berjalan bersama Tuhan, penuh pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sudah menyediakan bagi kita, Yeremia pasal 29 ya. Rancangan-rancangannya Tuhan itu rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan saudara. Manusia bisa mencelakai kita. Tetapi apa? Tuhan bisa memastikan Roma 8 ayat 28 pasti terjadi. Apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Berarti segala perkara apa saudara? Perkara yang baik dan perkara yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia. Kuncinya adalah apa? Kita cinta Tuhan. Bagi mereka yang dituntun atau dipilih ya, dipanggil sesuai dengan rancangannya. Rancangan yang penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Siapa yang sedang mengalami badai hari ini? Sepertinya hari-hari ini banyak ya kita semua sedang mengalami badai. Hal-hal tidak menentu ya. Ekonomi lah, pemerintahan, ini dan itu. Saudara, tapi kita percaya bersama Yesus semuanya akan baik-baik saja. Amin. Di kebaktian pertama tadi, Pastor Rosid sampaikan, kita ini harus mendoakan ya pemerintah yang ada. Kita harus doakan supaya apa? Dulu waktu saat Partai Demokrat yang menang, kita sebagai gereja mendoakan, memberkati. Partai Republik menang, mendoakan, memberkati. Partai Demokrat lagi yang menang, kita apa saudara? Mendoakan. Sekarang Partai Republik yang menang, kita apa? Mendoakan saudara. Kita jangan mengutuk ya saudara ya. Kita sebagai gereja harus apa? Percaya. Kita diingatkan. Kenapa kita penting ya mengingatkan diri kita akan firman Tuhan. Kita diingatkan, oh iya ya. Kitab Roma ditulis. Zaman itu orang-orang Israel, anak-anak Tuhan, bangsa orang Kristen sedang hidup dalam apa? Ditekan sama pemerintahan Romawi. Iya, kekaisaran Romawi. Tetapi apa? Di situ mereka doakan. Rasul Paulus berkata, berdoa bagi pemimpin-pemimpin. Ya, di masa itu saudara, orang Kristen bisa apa? Dikasih makan buat apa? Ada movie Gladiator, siapa yang pernah nonton saudara ya? Gitu ya. Dulu itu yang pertama keluar tuh, wah orang seperti jadi tontonan ya saudara ya. Dikeluarkan tuh suruh fight satu sama lain. Tapi zaman dulu juga ada apa? Orang dilepas orang Kristen dan supaya apa? Binatang buas memakan. Jadi tontonan saudara ya. Bisa orang Kristen apa?
disalib dan dibakar gitu saudara ya. Apakah kita ada yang sempat dibakar Bapak Ibu Saudara sekalian di sini? Sempat dilepaskan singa ke rumah kita gitu ya. Sepertinya sih belum ada dan jangan sampai ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya gitu. Jadi kalau kita diingatkan, wah dulu ya orang Kristen di zaman mula-mula itu seperti itu. Ya saya ngalamin seperti ini, it's okay lah, rapopo, enteng. Ya saudara ya, apa maksudnya? Gak apa-apa, ringan lebih ya saudara ya. Jauh kalau dibandingkan yang dulu. Dan kita diingatkan itu perjanjian baru. Tapi perjanjian lama bagaimana? Karena kita suka membaca firman Tuhan, kita menjadi ingat. Orang Israel zaman dulu sudah enak-enak hidup ya di negaranya sendiri. Akhirnya apa? Dikalahkan negara Israel. Yehuda, Yerusalem. Dibuang orang-orang ke Babilonia. Sekarang ini Irak ya saudara ya. Menjadi slave lagi. Menjadi apa? Budak saudara. Budaknya orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok Mesir? Orang-orang Babilonia. Tadinya sudah jadi budak Mesir, bebas. Next, jadi budak lagi saudara kan. Gak enak kan saudara ya. Menjadi budaknya orang-orang Babilonia. Tetapi apa di situ? Ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Mendoakan raja-raja. Raja Nebukadnezar. Yang jahat gitu saudara ya. Yang apa? Daniel itu mau dimasukkan dan sudah dimasukkan ke gua singa. Tapi Tuhan selamatkan. Sadrak, Mesak, Abednego teman-temannya dimasukkan ke dalam tempat yang berapi mau dibakar. Akhirnya apa? Terjadilah saudara. Mereka semuanya selamat. Akhirnya apa? Sampai raja itu bertobat saudara. Ya. Bukankah dalam kehidupan kita saudara? Kita kalau sedang mengalami mungkin, wah saya gak suka sama pemimpin yang ini. Saya sukanya yang itu. Ya wes saudara. Apa yang bisa kita lakukan tapi berdoa dan memberkati. Saya gak setuju nih dengan begini begitu. Ya bagaimana lagi saudara. Dari zaman dahulu juga seperti itu kan. Orang Israel bisa saja di Babilonia berkata, enak zamannya Raja Daud ya dulu ya. Wah enak ya zamannya dulu Raja-Raja Yehuda ya. Wah di zaman Raja Hizkia tuh dulu makanan banyak, sekarang makanan sedikit. Bagaimana lagi saudara? Tetapi yang kita bisa lakukan adalah terus berdoa. Berharap, lakukan bagian kita. Dan apa? Ya sudahlah, kami ingin ya Pastor Rostid, kita semuanya di sini bahwa jemaat GBI Rock bukanlah jemaat yang apa di sosial media mengutuk ya. Mengutuki pemerintahan atau bagaimana. Tapi apa? Memberkati. Daripada begitu mendingan kita postingnya apa? Lord bless this nation. Oh Lord bless our leaders. Give them wisdom God. Tuhan berikan hikmat Tuhan. Supaya apa? Pasang ayat firman Tuhan. Nah ini dia saudara. Kalau kitanya jarang baca firman Tuhan. Ya apa yang mau diposting saudara. Gitu kan ya. Gak tahu apa yang harus diposting. Tapi kalau kita gemar. Kesukaannya adalah membaca firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Seperti Mazmur pasal 1. Kita bisa tahu. Oh iya ya. Ada tuh 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik. Raja Koresh. Cyrus. Itu hatinya digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Melakukan sesuatu yang baik. Siapa Raja Cyrus ini? Koresh. Ini adalah raja yang menggulingkan. Yang akhirnya apa? Empire-nya atau dia punya kekaisarannya itu yang menghancurkan Babilonia. Ya Babilonia yang sudah begitu luar biasa. Masih bisa dihancurkan lagi dengan kerajaan yang lebih kuat saudara. Persia. Nah kerajaan Persia ini apa? Bisa dong orang-orang Israel tambah takut waktu itu. Ampun, dulu aja zamannya raja-raja kita dihancurkan, diluluh lantahkan ya dengan Babilonia. Sekarang Babilonia hancur sama yang ini. Wah kita bisa digimanain ini nanti. Bisa jadi kita semuanya dipenggal. Semuanya ternyata apa? Tidak saudara. Coba saudara baca. 2 Tawarik. Di situ saudara kita belajar bahwa apa yang terjadi tidak ada seperti itu. Tetapi Raja Cyrus atau saja Koresh saudara. Di situ dia berkata, dia mengakui bahwa dia itu dapat kuasa untuk jadi raja dari Tuhan saudara. Saya akan bacakan 2 Tawarik 36. Tidak ada di depan tapi it's okay. Di rumah nanti ada bisa baca. 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini saudara. Pada tahun pertama zaman Koresh,
Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores serta secara lisan dan tulisan perumpamaan ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya. Di mana saudara? Di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Diberikan kemudahan, kelonggaran saudara. Karena apa? Tuhan jamah hatinya dia. Saya percaya karena ada apa? Ya tadinya itu kan ditulis. Ada firman ya melalui siapa? Yeremia. Saudara, mari jemaat GBI Rock kita menjadi tiang-tiang doa ya. Mendoakan kota Philadelphia. Jangan jemu-jemu mendoakan negara Amerika. Doakan juga Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah kita masih ada saudara, keluarga di sana? Doakan kesejahteraannya. Karena Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata. Ada di depan kita baca sama-sama ya. Kita mau menjadi ayat emasnya minggu ini. Oke saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bisa kita katakan sama-sama. Kesejahteraan Philadelphia adalah kesejahteraan saya. 1, 2, 3. Kesejahteraan Philadelphia adalah kesejahteraan saya. Bagaimana kalau kita bilang juga kesejahteraan Amerika adalah kesejahteraan saya. 1, 2, 3. Kesejahteraan Amerika adalah kesejahteraan saya. Dan jangan lupa kampung kita ya. Jangan lupa Wonosobo. Jangan lupa Tomohon. Jangan lupa mana Bekasi saudara ya. Jangan lupa Surabaya. Area-area Surabaya di mana di sini ya. Gitu ya. Jangan lupa Jakarta. Jangan lupa Tanjung Priok, saudara. Ya, dan dari mana lagi ada? Jangan lupa Yogyakarta yang istimewa, yang jauh di mata tapi dekat di hati, saudara ya. Kita harus apa berkata juga? Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan saya juga. 1, 2, 3, kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan semua kota-kota lain yang tidak bisa saya katakan satu-satu dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada Pontianak, ada Medan, ada Irian Jaya, dan seterusnya saudara ya. Kita percaya saudara hari ini kita belajar dari firman Tuhan sama-sama. Kitab Roma, orang pada zaman itu yang dituliskan surat oleh Paulus itu, hidupnya juga bagi banyak yang tidak mudah saudara. Kita belajar ada beberapa hal saudara. Yang pertama, kita tetap bersuka cita dalam kesesakan. Karena ada pengharapan. Dan kita gak berhenti dalam berdoa. Ayat 12 kita belajar itu. Ayat 14 kita belajar. Mulut kita harus penuh dengan berkat. Ya, jangan kutuk. Kita belajar juga apa? Ayat 18 saudara. Bahwa sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kita. Kita harus hidup apa? Penuh dengan damai saudara. Dengan semua orang. Amin saudara. Dan kita tidak lupa juga apa? Bagaimana ayat ini ditutup. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarlah jemaat GBI Rock dikenal sebagai apa? Jemaat-jemaat yang baik hati. Oh, baik itu orang ya? Oh iya tentu saja jemaatnya GBI Rock. Wah, wih nice ya ini orang ya? Oh iya tentu. Dia itu arek gerejone Roset. Oh no. Kan biasa orang gitu ya, nggak tahu gerejanya di mana, tapi taunya apa? Gerejone Aldo, yo, gerejone Sopo, yo, gerejone Iku, gitu ya. Jangan diomong apa, wah Iku cangkeme iku uang, wah pancen iku. Jangan sampai ya, mulutnya itu orang, waduh, mulutnya itu pedes, ya terang tuh. Yang gerejanya di atas 4 laundry itu loh, ya, jangan sampai kan begitu saudara. Aduh, oh pancen iku. Iya, isinya mau nggak bener, jangan saudara ya. Isinya orang-orang kagak bener semuanya, jangan ya saudara. Biar apa? Oh iya, oh gereja yang di atas laundry itu, wah bener-bener itu mah orang-orang yang apa? Kalau ngomong itu santun,
Kalau ada orang ada masalah, selalu kalau nanya sama orang-orang di gereja itu dikasih wejangan yang baik. Ya, orang-orang yang apa? Penuh dengan senyum. Amin, saudara. Dengan itu bisa kita senyum di kanan kiri kita, saudara. Coba senyum di kanan kiri. Ya, amin, saudara. Penuh sukacita hidupnya. Ya, amin. Dan 3 hal yang kita pelajari. Philip mungkin bisa bantu ya, main gitar ya, Philip ya. 3 hal yang kita pelajari, saudara, hari ini ya. Yang pertama, waktu yang sulit itu tidak akan selama-lamanya. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia atau kekuatan dan pengetahuan kita sendiri. Amin, saudara. Dan yang ketiga, jagalah hati kita. Terus berdoa, pilih untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Jangan mengecilkan pekerjaan kita, saudara. Jangan mengecilkan berkat yang Tuhan sudah percayakan. Jangan mengecilkan keluarga Anda. Jangan mengecilkan pasangan kita. Ya, penuh dengan ucapan syukur. Kita percaya pada saat kita lakukan itu, itulah ya nasihat untuk kita itu hidup dengan kasih. Ada satu foto, mari kita dengan bangkit berdiri, kita akan tutup dan sebelumnya nanti saya akan panggil Pastor Rosit untuk doa dan nanti ada yang doa persembahan, kita siapkan persembahan kita. Masih ada yang ingat gak mungkin berapa bulan atau berapa tahun yang lalu saya pernah share ini ya. Salah satu pastors yang membuat saya sebenarnya memutuskan I wanna be a pastor. Itu juga adalah almarhum Pastor Billy Graham. Selama pelayanannya, saudara, sederhana hidupnya. Tidak pernah ada skandal, keuangan, ini itu. Jadi kalau ada yang bilang, wah pendeta Kristen lah begini begitu. Wah duit aja segala macam. No, tidak semuanya seperti itu, saudara. Pastor Billy Graham selalu bilang apa? Hidup sederhana, secukupnya aja. Rumahnya ya masih rumahnya yang lama. Log cabin. Log cabin itu jadi kabin yang dibangun dari itu ya, saudara ya. Dari kayu gitu ya. Dan masih tinggal di situ terus. Dia bilang mobil ya cukup lah, mobil yang gak usah yang terbaru. Usia beberapa tahun yang penting bisa jalan gitu ya. Dan dia hidupnya apa, saudara? Dalam hidupnya Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak presiden-presiden Amerika. Ya, dibilang pendetanya presiden-presiden. Dan dia juga apa? Banyak Tuhan bawa ke negara-negara menginjili, bawa orang untuk cinta Tuhan. Ya. Dan dia bilang begini, kalau orang hidup itu, pedomannya, saudara, adalah read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. 3 hal ini, saudara. Baca Alkitab, kerja keras, dan jujur. Dan yang ketiga, jangan komplain. Amin, saudara. Mari kita katakan sama-sama, read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. Baca Alkitab, bekerja keras dan jujur. Yang ketiga, jangan komplain. Amin, saudara. Kita bisa tepuk dada kita, katakan, aku tidak mau komplain terus. Katakan, aku mau mengucap syukur. Aku mau mengucap syukur. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan, katakan, saya diberkati. Amin. Siapa yang siap bagikan berkat, saudara? Amin. Dengan senyum Anda, ya, dengan kata-kata penuh hikmat, Anda jadi berkat. Siapa yang siap besok melayani Tuhan? Amin. Mulai dari hari ini keluar dari gereja, itu sudah pelayanan. Pelayanan sesungguhnya, saudara, tidak hanya di depan mimbar, saudara, tetapi di mana Anda berada, di sekolah, di tempat kerja, di rumah, dimanapun Anda berada. Amin. Di restoran, saat nanti Anda habis ini mungkin akan pergi makan dinner dengan keluarga, ya. Bagaimana Anda memperlakukan waiter dan waitress? Apakah dengan senyum dan ucapan terima kasih? Ya, saudara, di situ kita jadi saksi-saksinya Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya, Tuhan, bahwasanya, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, tanda kami berserah, Tuhan, menerima mukjizat, Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan, Tuhan, disembuhkan yang sakit, Tuhan. Yang berbeban berat ditolong, Tuhan. Yang remuk hati, Tuhan berikan hati yang baru, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami bisa memakai, Tuhan, perlengkapan, ya Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa mempraktekkan firman Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Mari kita katakan lagu ini sama-sama. Kunci G, Philip.
Di saat ku, oh sorry itu malah ke C kamu masih ya. Di G dulu, G. Ya, kita katakan mukjizat itu nyata. Tak berdaya. Kok ini kuncinya nggak pas terus ini, piye? Ya wes G dulu Philip, ayo. Santai saja, ini kita bersama-sama. Terus ke D, D. Ya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Yuk yang percaya sama-sama kita angkat tangan katakan. Di saatku, Tuhan Yesus ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau yang lakukan mukjizat dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap berbeban berat Tuhan tolong. Pada hari ini Tuhan kami percaya Yesus. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi katakan sama-sama saudara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita di hati. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anda dipersilakan duduk kembali sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ini ada Philip, pimpin pujian iya, main gitar iya, sekarang pengumuman Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ada catatan saya di sini. Oke, shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom, masih bersemangat? Masih? Oke, sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan kepada Pastor Bobby untuk firman-Nya hari ini. Oke, shalom. Bilang dulu dong ke kiri kanan. Sebentar lagi makan, jadi semangat ya. Ayo bilang dulu ke kiri kanan. Sebentar lagi makan. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Philip. Saya akan memberikan pengumuman untuk hari ini Bapak Ibu. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir bisa angkat tangan. Oh, ada satu. Shalom Ibu. Shalom, selamat datang di GB Rock Philadelphia. Oke, ada lagi? Oke, hanya satu. Untuk jemaat yang sudah ada di sini lama, selamat datang, welcome back. Oke, untuk yang pertama, kita akan ada ibadah anniversary untuk minggu depan. Pada tanggal 15 Februari di hari Minggu. Di tempat ini Bapak Ibu jam 11.15. Dan juga pas Bapak Ibu akan ada Chinese New Year juga. Jadi biasanya setiap tahun akan ada pohon di sini. Isinya apa Bapak Ibu? Uang. Iya, duit. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau nyumbang bisa ditaruh di pohon itu ya. Ajak temennya juga, ajak ya kenalan, pacar, siapapun itu Bapak Ibu. Supaya kita bisa merayakan anniversary bareng-bareng. Ke-14 tahun loh Bapak Ibu. Banyak banget makanan juga. Iya, jangan lupa datang. Kita tunggu di sini. Oke. Selanjutnya akan ada KKC.
Kingdom Kids Club akan kembali lagi di hari Jumat ini Bapak Ibu, di tanggal 13 Februari. Jamnya biasanya jam 6. Jam 6 sore di tempat ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang ada butuh jemputan atau bagaimana bisa kontak ke Ibu Evi maupun Pak Tri. Ibu Evi yang mana? Bisa angkat tangan? Oke, di sana. Jadi Bapak Ibu yang ada punya anak-anak, di Jumat mungkin ada free time, bisa ajak anak-anaknya ke sini. Kita mau belajar bareng, belajar sesuatu yang baru Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini pengumuman terakhir sih. Untuk usher maupun choir, nanti setelah makan siang akan ada latihan di sini untuk anniversary. Jadi jangan pulang dulu Bapak Ibu ya. Jangan pulang setelah kenyang, kan punya tenaga nih bisa latihan. Oke Bapak Ibu. Mungkin dari Pastor Rosid akan ada tambahan? Terima kasih Philip. Jadi saya cuma mau mengulang aja apa yang Philip sudah katakan. Minggu depan kita akan merayakan anniversary kita yang ke-14. Tim choir sudah menyiapkan persembahan nyanyi untuk kita semua. Jadi ajak teman-teman Anda, ajak orang rumah Anda, ajak kenalan-kenalan Anda untuk datang merayakan kebaikan Tuhan dalam gereja ini selama 14 tahun terakhir. Juga sekalian kita merayakan Chinese New Year Bapak Ibu. Jadi nanti ada pohon yang seperti Philip bilang, ada angpau, semua dapat angpau ya, mesti ya, semua dapat angpau. Cuma yang nggak kita janji isinya berapa itu kita nggak janji, tapi semua dapat angpau ya. Jadi cuma itu aja. Tapi semua ada isinya ya. Ada isinya ya. Udah. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk persembahan, buat Bapak Ibu yang selama ini memberikan persembahan dengan menulis nama di amplop, seharusnya Anda mendapatkan, kita menyebutnya surat tax letter, Bapak Ibu. Jadi ini biasanya berguna untuk Anda yang mengajukan tax return. Jadi semua persembahan Anda seharusnya tercatat di dalam pembukuan kami Bapak Ibu. Bahwa Anda kasih $5, 5.000, 50.000, semuanya tercatat Bapak Ibu. Dan kalau Anda memang biasa enggak mengajukan tax return karena alasan 1 dan 2 hal, tapi Anda ingin mencari tahu sebenarnya tahun lalu total pemberian Anda itu berapa sih, Anda juga bisa mendatangi kami dan kita semuanya ada suratnya. Ini adalah sisa-sisa dari surat yang kita belum ketemu orangnya. Tapi seharusnya kalau Anda memberikan secara digital, Zelle atau apa, Anda juga mendapatkan surat ini. Kalau Anda memberikan melalui aplikasi kami yang apps yang ada di depan Anda itu, yang scanner itu, seharusnya secara otomatis begitu memasuki tahun yang baru itu sudah dikirim melalui email. Nah, kalau Anda nggak mendapatkan itu juga beritahu kita. Nanti kita bisa kirim ulang ke email Anda. Jadi memang kalau secara hukum gereja harus mempunyai catatan dan harus memberikan kepada Anda berapa pemberian Anda selama ini atau sepanjang. Nah, kalau memang Anda nggak menulis nama, nggak ada caranya buat kita untuk tracking, dan kita juga nggak bisa walaupun Anda bilang, oh saya inisialnya pakai NA atau BA gitu. Nah, itu kita nggak bisa Bapak Ibu karena kita nggak tahu siapa itu. Jadi itu aja saya mau mengingatkan, kalau Anda yang membutuhkan surat pajak atau surat teks pemberian Anda silakan menghubungi kami. Selain dari itu kita akan berdoa untuk persembahan, lalu kita akan menutup ibadah kita. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti biasa kami berdoa dan kami mengakui bahwa semua yang ada dalam kehidupan kami, semua yang jatuh ke tangan kami, semua adalah berasal daripada Engkau dan kepunyaan Engkau. Kami dipanggil untuk mengelola berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami dengan baik. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pengelola-pengelola yang Tuhan bisa percaya, menjadi pengelola yang baik. Bahkan gereja ini pun sama. Kami rindu untuk mengelola apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, apa yang sudah diberikan oleh jemaat. Kami ingin mengelolanya sedemikian rupa sehingga kami bisa terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, kami berikan persembahan kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu.
Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita sambil kita memanggil teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Ko Fendi, ada Ko Andrew, dan ada Ibu Eti. Ibu Eti yang mungkin menyaksikan dari rumah atau kita akan mendoakan mereka. Boleh saya undang yang namanya disebutkan untuk maju ke depan. Setelah itu kita akan menutup ibadah kita. Happy birthday Ko Andrew. Good to see you. Ada lagi Ko Fendi? Ko Fendi nggak ada ya? Spesial nih ini. Kita doa untuk sama Ibu Eti ya. Ibu Eti, kalau Ibu Eti nonton kita juga mendoakan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang telah dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ada Ko Fendi, ada Ko Andrew, dan juga ada Ibu Eti. Berkat Tuhan melimpah atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu juga tercurah atas pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan dengan pekerjaan tangan mereka atau kehidupan mereka selalu memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi agent of hope. Mereka bisa menjadi orang-orang yang menebarkan pengharapan Kristus buat orang-orang di sekeliling mereka. Pakai kehidupan mereka, Engkau akan memakai kehidupan mereka jauh melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Kesehatan, hikmat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur, sekali lagi berkati mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kita semua, boleh kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik. Sama-sama kita katakan, amin, amin, dan amin. Bapak Ibu kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.